Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik lagi dengan judul Ganjar Pranowo Jokowis Reborn 2024 menuju Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu, ini menarik ya, karena setelah kita mengamati debat Capres dan Cawapres yang sudah dilakukan oleh KPU beberapa hari yang lalu, kita melihat bahwa sosok yang pas untuk melanjutkan pembangunan Indonesia menuju emas 2045 adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa ini kita sebutkan? Karena dari visi misi mereka itu terbaca bahwa di sana ada pengembangan ekonomi dan juga penegakan hukum secara konsisten. Kita tahu memang dua tokoh ini merupakan ahli dan eksekutor yang baik pada bidangnya masing-masing. Kalau Pak Ganjar dalam bidang ekonomi tentu dilengkup sebagai gubernur ya. Dan begitu juga Pak Mahfud sudah di level nasional, eksekutor yang bagus terkait penegakan hukum di Indonesia. Nah, hal ini lebih menarik lagi karena ternyata adanya statement, adanya pendapat yang dikemukakan oleh para ekonom dan para pakar terkait besarnya kegagalan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 karena beberapa pakar yang kita sebutkan di sini adalah seperti Bapak B.J. Rahbini, yang kemudian Bapak Bambang Brojonegoro, mantan Bappenas pada tahun 2019, dan kemudian Pak Baisal Basri dari ekonom senior UI Universitas Indonesia. Buku putihnya dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Bisnis dari UI juga terkait hal yang sama. Tapi dua pengamatan ini sebetulnya intinya sama. Yang satu pada kecilnya peningkatan ekonomi Indonesia yang hanya di kisaran 5% Itu yang pertama. Menurut mereka, negara-negara lain yang berhasil keluar dari jebakan middle income trap ini justru mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 7%, di atas 6%, bahkan ada yang sampai belasan persen. Ini kan contohkan seperti Jepang dan Korea. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa yang selama ini sektor industri manufaktur justru yang menjadi andalan peningkatan PDB Indonesia yang sangat signifikan, tetapi sekarang itu sudah melorot, makin tertekan. Mereka menyebut pada tahun 2000 awal, 2001 sampai 2005, itu pertumbuhan itu bisa mencapai 29,sekian%. Nah, sekarang itu tinggal 18,3%. Malah ditambahkan oleh Pak Darwoto dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, itu masih ada 3 sektor lagi yang masih terpuruk, yakni industri tekstil, industri alas kaki, dan manufaktur. Itu belum bisa keluar dari kondisi yang normal. Tetapi di sisi lain, ada juga yang menggembirakan. Artinya di sektor pariwisata, baik dalam negeri maupun dari kita mendapat kenaikan yang signifikan. Dan seperti dalam okupasi hotel-hotel di Indonesia. Jadi kalau ini dikaitkan dengan upaya-upaya
untuk membawa Indonesia menuju ke Indonesia Emas 2045, memang harus diperlukan pemimpin yang tahu permasalahan ekonomi ini. Dan itu kita berharap kepada dua tokoh ini tadi, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Apa sih yang menjadi core business atau yang menjadi andalan pemerintah kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Sebetulnya juga menarik sekali ya. Kalau saya sederhanakan apa yang disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, itu ada 4 yang betul-betul dicoba untuk dipopulerkan, dicoba untuk diterapkan secara baik di Indonesia. Pertama, peningkatan kualitas SDM. Dan itu kita lihat dari berbagai aspek yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM itu. Yang kemudian diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Nah, ini mereka juga tengah melakukan itu dengan, menurut saya sih baik ya, tapi tentu kalau dibandingkan negara lainnya mungkin kita masih jauh di belakang. Seperti yang kita lihat misalnya dalam hal kepelabuhanan ya, biaya logistik kita masih keteteran. Padahal di sana udah ada optimasi, tapi kan tidak mampu bersaing. Ada apa? Ya, karena memang itu tidak sendiri ya. Nah, menurut beliau yang ketiga adalah menciptakan pelayanan dan birokrasi yang efisien. Nah, ini memang penyakit kita, ini hubungannya dengan penegakan hukum. Kita mendengar kemarin pengakuan Pak Mahfud MD bahwa dari koreksi yang dia dari upaya yang dilakukan beliau itu ada 700 sekian triliun bisa terselamatkan. Luar biasa kan? Nah, kalau beliau ada di posisi yang lebih kuat lagi tentu ini akan, nah, ini hubungannya pastilah terkait dengan pelayanan dan birokrasi yang efisien tadi. Karena selama ini sebetulnya yang menghambat di situ adalah adanya harapan dari para birokrasi ini untuk mendapatkan income tambahan dengan mempermainkan pelayanan yang ada. Kita harus mengakui itu. Nah, dan yang keempat menurut Ibu Sri Mulyani ini adalah membuat suasana easy doing business yang enak di Indonesia. Hasilnya, konkretnya di lapangan itu bisa kita lihat dengan undang-undang Naker Omnibus Law dan perpajakan yang tengah juga dikerjakan diaplikasikan oleh pemerintah. Harapan kita ya memang itu tadi, pemimpin yang kita pilih sekarang ini sangat menentukan. Orangnya harus cermat dalam anggaran, tidak yang jor-joran. Memang ya kita harus akui bahwa dari 190 sekian negara yang menghadapi persoalan yang sama dengan Indonesia itu, 193 negara itu tidak mampu mengatasi jebakan ini. Hanya ada, kata Ibu Sri Mulyani itu, hanya ada 20 negara yang mampu meloloskan diri untuk keluar dari jebakan itu. Nah, kita sangat berharap agar tokoh Ganjar Pranowo dengan meneruskan apa-apa perjuangan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo itu, dengan semua keterbatasan dan kelebihan yang dilakukan pemerintahannya sekarang ini, maka kita melihat Ganjar Pranowo lah yang sebagai Jokowi reborn ya, artinya versi baru dari Jokowi yang 2024 dan sebelumnya, karena memang sekarang ini adalah eranya pengganti Jokowi. Demikian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.